Sejumlah kerajaan dan kesultanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Selain Kesultanan Yogyakarta, masih banyak banget loh kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini ternyata adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Jadi kamu wajib adalah siapa pendiri Kerajaan Demak, lalu bagaimana latar belakang berdirinya Demak? Simak yuk sejarah Kerajaan Demak yang dikutip dari channel Kelakar 45 ini. Sebelum ke pokok pembahasan jangan lupa, pendiri Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad ke-15 sebelum Masehi. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak. Raden Patah merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Raden Patah memiliki mata yang agak sipit. Ini karena ia merupakan keturunan Tionghoa. Lebih jelasnya, Raden Patah mempunyai ibu bernama Siu Banci yang merupakan seorang wanita Muslim keturunan Cina. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam, sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Indonesia sedang berada pada masa transisi. Pada masa itu, sedang terjadi transisi dari agama Hindu-Buddha menjadi Islam ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya Kerajaan Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintaro atau Gelagahwangi, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris Kerajaan Majapahit yang sah. Nah, Raden Patah yang merupakan anak raja terakhir Majapahit atau Prabu Brawijaya V mendapat dukungan dari para wali Songo dan Ki Ageng Pengging untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari wali Songo dan karena daerah kekuasaannya strategis, akhirnya para wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkannya, Raden Patah berhasil mengalahkan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Demak nggak lepas dari campur tangan wali Songo yang memberi dukungan penuh ke Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itulah peradaban Islam berkembang pesat. Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa. Tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai tahun 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi, di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Silsilah atau pohon keluarga inti dari Kerajaan Demak yang dimulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siu Banci, yang merupakan seorang gundik Prabu Brawijaya V. Siu Banci merupakan wanita Muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siu Banci memiliki darah Tionghoa. Brawijaya V dan Siu Banci memiliki anak bernama Raden Patah yang kemudian menikah dengan Ratu Ashikah. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono yang kemudian nantinya menjadi raja dari Kerajaan Demak.
Pati Unus menjadi raja kedua. Sultan Trenggono menjadi raja ketiga, Sunan Prawoto anak dari Sultan Trenggono menjadi raja keempat, dan terakhir adalah Arya Penangsang, anak dari Raden Kikin sebagai raja kelima. Saat itu, kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang didukung langsung oleh pemuka agama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ada beberapa raja yang sudah memimpin kerajaan Demak dari awal berdiri, proses menuju kejayaan, dan sampai kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Berikut ini adalah silsilah raja dari kerajaan Demak yang perlu dipahami. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa di dalam kerajaan Demak. Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun, mulai dari tahun 1500 sampai tahun 1518 selama ia berkuasa di kerajaan Demak. Banyak hal yang sudah ia bangun, mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. 2. Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu, Pari Unus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. 3. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fathahillah di masa kekuasaan Sultan Trenggana. Kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Kemudian, pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. 4. Sunan Prawoto. Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulai timbul pergolakan di dalam kerajaan Demak, sebab tidak ada lagi keturunan yang berasal langsung dari permaisuri yang menjadi pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus. Setelah Sultan Trenggana meninggalkan kerajaan Demak, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja, sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. 5. Arya Penangsang. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang kemudian menjadi raja dari kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jepang. Setelah itu, berbagai konflik mulai muncul, terlebih setelah adanya pemindahan kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu, pula kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Nah, itulah ulasan yang dapat kelakar 45 sampaikan, semoga bermanfaat.